Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Safta TV, balik lagi di podcast Safta TV. Hari ini Ustazah Anin gak sendirian nih. Kita ditemani sama Ustazah cantik dan soleha. Siapa lagi kalau bukan Ustazah Fida. Assalamualaikum Ustazah Fida. Waalaikumsalam Ustazah. Alhamdulillah, kaifahalukum? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Ustazah Fida kan cantik banget, Masya Allah, mencerminkan sama nih sekolah Islam Safta, tampilannya, terus juga senyumnya. Sama nih Ustazah Fida bisa dong kasih tahu ke teman-teman sebenarnya apa aja sih aturan dari sekolah Islam Safta? Sekolah Islam Safta kan sekolah Islam, berarti punya aturan yang berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya ya Ustazah. Baik, kita tahu semuanya bahwa sekolah Islam Safta adalah sekolah yang berbasis Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau secara umum tampilan, bagaimana aturan tampilan bagi warga sekolah Islam Safta adalah bagaimana tampilan sebagai seorang muslim dan muslimah. Dan yang paling penting adalah tampilan mencerminkan seorang pelajar, dan yang pastinya pelajar Islam. Itu yang paling harus digarisbawahi ya, dan paling utama. Secara umum adalah seperti itu. Secara khusus lagi adalah bagaimana kita juga pastinya punya aturan nih. Aturan di sekolah Islam Safta berupa seragam dan berupa juga dengan tampilan-tampilan yang lain. Bisa dispesifikasiin nggak Ustazah? Oke. Sebenarnya tampilan yang bagus untuk pelajar dari Safta itu kayak gimana? Baik, yang pertama adalah kita tahu pastinya di sekolah Islam Safta sendiri itu ada aturan seragamnya, ya. Senin dan Selasa seragamnya bagaimana baik untuk SMP dan juga SMA. Iya. Kemudian Rabu, Kamis dan Jumatnya pasti ada aturan seragam masing-masing ya, baik untuk pelajar laki-laki ataupun pelajar perempuan. Dan itu harus dan wajib diikuti bagi pelajar Islam Safta. Nah, kemudian aturan kedua adalah bagaimana aturan menutup aurat. Itu secara umum ya, aturan menutup aurat menurut Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mayoritas dipakai oleh Indonesia saat ini. Bagaimana kalau aturannya auratnya seorang perempuan di lingkungan yang non mahramnya adalah menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Untuk laki-laki memang auratnya antara pusar dan lutut, tapi untuk secara kesopanan pastinya juga harus menutupi seluruh badannya sama seperti dengan perempuan begitu ya, secara umum. Jadi dan secara tata kesopanan. Nggak mungkin mungkin dong ya. cuma pakai celana aja ke sekolah. Kan nggak sopan. Benar. Nah, kalau perempuannya Ustazah sama laki-lakinya sama ya, kan kadang ada tuh biar gaul dilingkis roknya atau apa aja sih sebenarnya yang boleh dan nggak boleh dilakukan sama pelajar khususnya sekolah Islam Safta. Baik, nah kita yang pertama harus disematkan semuanya oleh warga dan pelajar Islam Safta bahwa main karakter atau karakter utama kita adalah mengikuti karakternya Rasulullah yang tercermin dalam akronim nama Safta sendiri, yaitu Switik Amanah Fatana Tabli. Itu yang harus paling utama dan jadi landasan utama untuk kehidupan kita. Jadi landasan gaul, keren, fashion, stylish itu nomor sekian deh, dimundurin itu ya gitu. Jadi dan aturan pakem Islamnya itu yang harus kita nomor satukan, itu yang paling penting. Jadi ya tadi seperti yang saya sampaikan, auratnya bagi perempuan berarti harus menutupi wajah, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya berarti kalau hijabnya dipakai menutupi dada bagian depannya, menutupi rambut yang bagian belakangnya. Dicepol berarti ya, dikunci. Jadi kalau rambutnya panjang diikat, digelung, kemudian yang paling lepas lagi kalau bisa pakai inner hijab, baik bandana ataupun ciput gitu ya. Lagi kita pakai Ustazah. Iya, alhamdulillah. Kemudian pakaian atasannya berarti tangannya harus menutup sampai pergelangan tangan, jangan dibuka. Jadi kalau misalkan ada mansepnya dipakai, dikancingkan. Kemudian jangan dilipat-lipat sampai kemana-kemana gitu ya. Kemudian kalau misalkan memang rusak atau memang kelonggaran boleh lah, atau alangkah baiknya lagi kalau kelonggaran sekali boleh dikasih karet nih seperti pakaian seragamnya kita ini ya, pakaian seragamnya untuk guru dan juga karyawan dan karyawati. Kemudian untuk bagian bawahnya, kalau bisa menutup bagian bagian pantat. Jadi kalau misalkan memang kepanjangan boleh dipotong, tapi tetaplah kalau bisa sampai di bawah pantat. Terus juga jangan di press body, tidak boleh menunjukkan lekuk tubuh. Demikian juga dengan bawahan.
kalau misalkan rok ataupun celana memang kepanjangan boleh dipotong sesuai dengan tinggi badan masing-masing, tapi jangan dipres badikan. Kemudian yang bawah itu juga kakinya ditutup pakai kaos kaki. Laki-laki ataupun perempuan pakai kaos kakinya, kecuali ketika wudhu sholat boleh ya dilepas. Nah terus jangan diangkat roknya atau celananya, supaya malah biar sekarang fashionnya anak-anak sekarang kan biar hits, biar keren jadi gitu ya diangkat itu Ustazah. jangan, karena tadi ya kaki itu masih termasuk aurat gitu. Itu tampilan pakaian ya. Kemudian untuk laki-laki yang kita perlu tekankan adalah kita bisa melihat dari rambut. Nah, rambutnya laki-laki kalau sudah panjang, ayolah dipotong. Dirapikan ya Ustazah. Dirapikan, iya gitu. Kemudian apalagi nih? Kalau laki-laki, kalau dia sama safta itu diwajibkan menggunakan peci ya Ustazah. Oh iya, betul. Kalau perempuan tadi mengenakan hijab, kalau laki-laki mengenakan peci, dan ada peci khusus ya, ada tulisannya Sekolah Islam Safta. Itu hendaknya dipakai di setiap harinya kalian masuk ke Sekolah Islam Safta. Ya, biar makin keren ya. Biar makin cakep, biar makin soleh juga, soleh-solihah semuanya. Amin. Berarti benar-benar pelajar Safta itu yang mencerminkan main characters of Safta, Sidik, Amanah, Fatonah, dan juga Tabligh. Yeah. Ustazah, itu kan dari segi berpakaian. Kalau dalam segi berhias diri nih Ustazah, sebenarnya apa aja yang dibolehkan atau dipakai di sekolah itu? Sebenarnya pakai make up boleh nggak sih Ustazah? Oke, sekarang kita tahu ya, ini adalah pertanyaannya tentang bagaimana tampilan ketika berangkat dan selama di sekolah. Nah, dan di situ adalah perannya adalah sebagai pelajar. Berarti kita adalah pergi untuk sekolah, bukan pergi untuk jalan-jalan, bukan pergi untuk menghadiri suatu acara hajatan dan mungkin untuk foto-foto dan sebagainya, bukan ya, tapi untuk belajar. Maka tunjukkanlah bagaimana tampilan seorang pelajar muslim atau muslimah. Maka tampilan yang natural saja, tampilan yang sederhana gitu. Dan di usia-usia seperti adik-adik sekarang, ya alangkah baiknya memang tidak terlalu bermake up ya, pakai make up yang natural saja supaya juga bisa menjaga kesehatan kulit. Jadi pakailah skincare boleh gitu, pakailah sunblock boleh ketika mau berangkat sekolah, tapi tidak perlu bermake up yang tebal-tebal, tidak perlu menggunakan apalah itu fondi, blush on atau eyeliner ataupun eyeshadow itu tidak perlu ya, karena kita sekolah. Itu tidak perlu seperti itu karena kita di sini sekolah gitu ya, bukan untuk menghadiri suatu hajatan. Bener banget. Jadi inget ya, kalau alis itu nggak boleh, kalau lip cream itu juga nggak boleh ya Ustazah. Iya, jadi mungkin untuk vitamin bibir saja lah boleh, carilah warna yang natural, nggak masalah gitu ya. Atau mungkin ada vitamin yang untuk melindungi ada mengandung sinar UV karena kalian mungkin sepeda motoran ya, nggak apa-apa. Tapi ya jangan mencari warna yang terlalu mencolok ya, warna yang natural saja, yang sederhana, yang tetap cantik tapi nggak terlalu berlebihan. Oke, bisa didengerin ya yang dibilang sama Ustazah Fida, kalian tampil natural tuh sebenarnya udah cantik kok, karena Allah kan menciptakan segala sesuatu berdasarkan keindahan. Bener ya Ustazah? Betul. Allah tuh suka dengan keindahan, kita juga boleh berpenampilan indah tapi sesuai dengan tempatnya ya. Nah, tadi kan kita udah dengar yang udah dipaparkan sama Ustazah Fida tentang bermake up itu sebenarnya boleh kalian lakukan di rumah, tapi yang natural dan yang pantas dipakai untuk pelajar. Kalau yang dibawa ke sekolah sebenarnya ada apa enggak Ustazah? Kalau dibawa ke sekolah, kalau saya dan aturan yang ada di Safta ya, kemarin sempat kita tanyakan juga untuk SMP ataupun SMA, yang paling boleh dibawa ke sekolah mungkin seperti facial wash atau pembersih wajah ya. Mungkin buat ketika kita mau bersiap-siap sholat duhur, ingin membersihkan wajah atau ingin menyegarkan wajah, menghilangkan ngantuk supaya bisa fokus di kelas, boleh membawa facial wash atau pembersih wajah. Mungkin itu kali ya yang boleh dibawa ya, selebihnya ya mendingan di rumah saja supaya juga nanti kualitas make up atau kalian itu tetap bisa bagus. Kalau sering-sering dibawa ke sekolah nanti kena matahari bisa cepet rusak loh. Oh gitu ya Ustazah. Nah, kalian udah dengerin ya tadi yang diutarakan sama Ustazah Fida, harus nggak cuma didengerin aja tapi dilakukan, karena kita membawa nama baik sekolah, nggak cuma pribadi tapi juga membawa nama sekolah kita, yaitu Sekolah Islam Safta. Dan yang paling penting yang harus disiapkan sebetulnya kalau ke sekolah itu adalah niat sekolahnya, semangat belajarnya.
Oke, Ustazah Vida, terima kasih. Sama-sama, Ustazah. Udah berbincang tentang tata tertib, terus aturan bermake up, dan juga apa saja sih yang bisa dipakai dan tidak boleh dipakai jika kita bersekolah. Teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita udah di ujung podcast hari ini. Semoga kalian yang dengar juga bisa praktekin yang udah dikasih tahu sama Ustazah Vida ya. Terima kasih udah menyaksikan kami di podcast Safta TV. Podcast Safta TV. Podcast Safta TV. Sarange. Annyeong. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sobat Safta TV, jangan lupa untuk like, Share, komen, dan subscribe channel Safta TV. See you di podcast selanjutnya.